Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam ada istilah tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Suci Aprihana Lestari SPD sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu. Sebelum membahas ke pokok pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalian pastinya sudah paham kan maksud dari hadis tersebut? Anak-anak yang Ibu cintai, di video pembelajaran pertama kali ini, Ibu akan mengajak kalian pada sebuah cahaya, di mana cahaya tersebut tidak ada tandingannya. Kira-kira cahaya apa yang dimaksud oleh Ibu Suci? Cahaya di pembelajaran video kali ini ialah mengenai adab berpakaian sesuai syariat Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pakaian Bani Adam memiliki 3 macam. Yang pertama, yuwari sawatikum, ialah pakaian yang hanya sekedar menutupi bagian-bagian kemaluannya saja. Yang kedua, pakaian rishan, ialah pakaian yang sudah layak untuk manusia akan tetapi belum sempurna. Yang ketiga, libasut taqwa, ialah pakaian ketakwaan. Pakaian inilah yang akan menjamin dan menjaga kehormatan kita baik di dunia dan di akhirat. Pakaian yang sesuai syariat Islam untuk menutupi aurat ialah jilbab. Jilbab secara etimologi ialah pakaian longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali telapak tangan dan wajah. Sedangkan aurat dalam hukum Islam adalah bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurat berasal dari kata awira yang artinya hilanglah pandangannya. Jika digunakan untuk mata, maka hilanglah cahayanya dan lenyaplah pandangannya. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib untuk setiap laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau berakal. Di antara sebab-sebabnya ialah yang pertama, untuk menjaga kehormatan, memelihara kesopanan dan harga diri seseorang. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, untuk membedakan mana kaum muslim dan kaum non-muslim. Yang keempat, pastinya taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya yang termasuk kepada aurat. Batasan aurat laki-laki terdapat dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan di seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adna ayyurafana fala yudain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh, supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak dapat diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Anak-anak yang Ibu cintai, di dalam Islam tidak hanya sekedar untuk berpakaian saja, melainkan ada beberapa hal perilaku mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yaitu yang pertama, kita harus selalu bersikap sopan santun dan ramah tamah. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah. Yang ketiga, kita selalu rajin dalam beribadah. Yang keempat, kita gemar menolong terhadap sesama. Dan yang kelima, pastinya kita selalu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam fikih wanita yang dijelaskan oleh Dr. Ali bin Said Al-Ghamidi, yaitu pengajar fikih di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, bahwa bangsa Yunani, Yahudi, Romawi, Persia,
kaum Nasrani, dan Arab jahiliyah menganggap bahwa perempuan itu tidak layak untuk hidup, sehingga mereka harus dikubur hidup-hidup saat masih bayi. Adapun mereka hidup tumbuh dewasa, maka hidupnya tidak jauh beda dengan layaknya seekor binatang, dan mereka menganggap bahwa perempuan itu sangatlah rendah nilainya, sehingga mereka menjadikan perempuan itu sebagai pembantu, pelacur, bahkan jika perempuan tersebut sudah menikah, maka tidak akan ada hubungan darah lagi dengan keluarganya. Bukankah itu sangat miris? Akan tetapi, wanita di mata Islam bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat derajat perempuan, menjadikan perempuan sebagai perempuan mulia, menjadikannya sebagai perhiasan dan bidadari dunia, memberinya kebebasan dalam bersuara, dan mendidiknya untuk menjadi perempuan yang penghuni surga. Setelah ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban untuk menutup aurat Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka ada aturan-aturan dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, tidak boleh transparan. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang ketat dan mengundang nafsu. Yang ketiga, tidak tasyabbuh atau meniru-niru pakaian wanita kafir dan menyerupai pakaian laki-laki. Yang keempat, tidak memakai pakaian yang bernyawa, bergambar salib, atau yang sudah dilarang oleh agama Islam, apalagi mengandung kata-kata yang tidak sopan. Dalam konteks berbusana, untuk perempuan yang menutupi aurat akan terlihat jauh lebih cantik, anggun, dan dermawan. Selain itu, kita akan terhindar dari namanya fitnah dan pelecehan seksual. Mari kita perhatikan baik-baik. Di Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa mengenai tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal itu disebabkan kebanyakannya mereka sering menggunakan pakaian seksi atau pakaian yang selalu mengundang nafsu. Ada istilah, seekor kucing tanpa kita beri pepesan ikan akan selalu mencari. Apalagi jika kita hidangkan langsung, maka si kucing tersebut akan segera menyantap. Begitupun dengan nafsu laki-laki. Maka dari itu, kita sebagai perempuan harus tetap menjaga diri kita baik-baik, dan untuk laki-laki, tetaplah jagalah pandangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya, yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia penguasa yang zalim, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, serta kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok. Maka mereka itulah tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal jarak wanginya surga itu dari sekian ke sekian waktu. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan materi di video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat, dan tunggu di pembelajaran video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Doa Bangsa, jujur, ikhlas, amanah, hebat.